Rehan. Dasar bini durhaka. Dilarang pergi masih kabur juga. Ya Allah, selamatkanlah Rehan. Hamba belum siap kehilangan anak hamba, ya Allah. Selamat malam, Dok. Suster. Malam, Bu. Dok, kenapa Rehan tidak sadar-sadar, Dok? Sebenarnya apa yang terjadi, Dok? Apakah keadaan anak saya kan baik-baik saja, Dok? Bu, hasil pemeriksaan Mas Rehan di laboratorium menunjukkan kalau adanya trauma karena benda tumpul yang mengenai bagian hati Mas Rehan. Berapa parah itu, Dok? Cukup parah. Maka dari itu, untuk keselamatan Mas Rehan, kami menyarankan melakukan transplantasi hati. Ya Allah, kenapa Rehan sampai bisa seperti ini? Berapa lama, Dok, menunggu pendonornya? Kalau soal itu kami belum tahu, Bu. Namun sangat kecil kemungkinan kami bisa menemukan pendonor. Tapi kalau ada keluarga, khususnya orang tua, itu sangat membantu kami. Dengan harapan semoga saja menjadi pendonor akan lebih cocok. Saya ibunya, Dok. Saya mau mendonorkan hati saya untuk anak saya, Dok. Kamu bukan ibunya, Marwah. Tapi aku, Rehan itu anakku. Hatimu belum tentu cocok untuk Rehan. Bagus kalau begitu, Bu. Dengan begitu memudahkan kami untuk mendapatkan pendonor. Tapi Ibu yakin mau mendonorkan hati Ibu? Siap, Dok. Saya siap. Saya mau berkorban apa saja buat anak saya. Tapi kalau saya boleh tahu, Dok, berapa besar risikonya untuk saya? Ini yang perlu Ibu ketahui. Pendonor akan kami gunakan mencangkok hatinya 60%. Dan sisa 40% akan digunakan hidup normal oleh pendonor. Namun dengan pola hidup sehat dan menjaga makanan berangsur selama 6-12 bulan, Ibu akan mengalami perubahan dan volume hati akan kembali normal seperti biasa. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Lindungilah Mas Rehan, ya Allah. Berilah kesembuhan sama Mas Rehan. Dok, kapan pencangkokan bisa dilakukan, Dok? Secepat mungkin lebih baik, Bu. Namun harus melalui beberapa prosedur untuk bisa memastikan kondisi calon pendonor hati. Karena apabila kami menemukan risiko bagi pendonor, kami akan mencari pendonor hati yang lain. Saya sehat, Dok. Kondisi saya juga baik. Saya sudah siap, Dok, untuk melakukan apa saja untuk anak saya. Bagus kalau begitu, Bu. Kami akan segera melakukan pemeriksaan. Marwah bukan ibu kandungnya. Tapi mudah-mudahan hasilnya cocok. Agar Marwah tidak curiga apa-apa. Aku tidak akan larang Marwah buat coba donorin hatinya. Dok, saya uaknya, Dok. Saya juga siap jadi pendonor. Ya, Bu, nggak apa-apa. Kalau cocok. Kalau begitu, Ibu berdua ikut saya nanti dibantu suster. Kita segera melakukan pemeriksaan. Dan hasilnya nanti akan menentukan siapa yang cocok untuk mendonorkan hati. Silakan, Bu. Mari. Ngapain kamu kesini? Ini semua karena perbuatan Teteh, karena terus nutupin kenyataan yang ada, Teh. Dan sekarang Mas Rehan yang kena akibatnya. Tapi udah gak akan lama lagi, Mas Rehan akan tahu kalau Umi bukan ibu kandungnya. Setelah hasil Umi itu keluar. Karena hatinya Umi gak akan cocok sama Mas Rehan. Ya. Kalau kamu peduli sama Rehan, tidak usah banyak ngomong. Harusnya kamu berdoa. Mendoakan Rehan biar cepat sembuh dan mendapatkan donor hati yang cocok. Ngerti? Ya.
Afifah, kamu dari semalam sampai pagi di sini nungguin Rehan. Kalau Abah tahu, terus ngamuk gimana? Aku udah izin sama Abah ke Umi buat temenin Umi. Maafin aku, Umi. Aku terpaksa berbohong sama Umi. Rasanya nggak mungkin Abah membiarkan Afifah ada di sini menunggu Rehan. Pasti Afifah bohong. Tapi aku ngerti, Afifah pasti nggak akan bisa tenang sebelum tahu keadaan Rehan. Permisi Ibu, hasil labnya sudah keluar. Ibu harus menemui dokter sekarang. Oke, ya. Ayo Teh. Ayo, Teteh juga udah gak sabar pengen tahu hasil labnya. Dok, bagaimana hasil lab saya? Sebentar Bu Elis, saya bacakan dulu hasil tes lab Umi Marwah. Hasil tes dari laboratorium menyatakan kalau hati Umi tidak cocok untuk transplantasi ke tubuh Mas Rehan. Ya Allah, kok nggak cocok sih dok? Saya kan ibunya. Kemarin dokter bilang kalau orang tuanya itu pasti cocok kalau transplantasi hati sama anaknya. Mudah-mudahan dokter tidak curiga kalau Umi bukanlah ibu kandungnya Rehan. Umi Marwah, biasanya memang kejadiannya seperti itu. Kedua orang tua akan cocok menjadi pendonor untuk anggota tubuhnya ke anak. Tapi tidak semuanya pasti seperti itu. Karena dalam kasus tertentu pasti ada yang tidak cocok. Seperti saat ini, Umi Marwah tidak cocok menjadi pendonor buat Mas Rehan. Pasti suami Umi yang cocok. Jadi hanya dia harapan kami satu-satunya untuk bisa menjadi pendonor hati buat Mas Rehan. Ya Allah, Abah nggak akan mau mendonorkan hatinya buat Rehan. Kalau hasil lab saya cocok tidak dok untuk Rehan? Sebentar ya Bu. Hasil tes laboratorium Bu Elis sama dengan Umi Marwah. Sama-sama tidak cocok. Umi, gimana hasilnya, cocok nggak? Umi dan Teteh, dua-duanya nggak bisa mendonorkan tuh Rehan. Teh, saya mohon Teh, Teteh bicara sama Abah ya. Kan Abah cuma dengerin omongnya Teteh aja. Dan sekarang, Abah itu satu-satunya harapan kita untuk bisa memberikan donor hatinya untuk Rehan. Abah kan bapaknya, pasti kan cocok.